Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Rabu 29 Juni 2022 terangkum dalam Sumeko News. Sebuah mobil pengangkut minyak solar olahan mengalami kecelakaan dan terbakar di Jalinteng Sekayu, Lubuk Linggau, Desa Ulak Tebarau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu 29 Juni. Menurut Camat Lawang Wetan, Chandra SKMMM, api percikannya menyambar rumah warga. Total ada 5 rumah yang terbakar. Saat kebakaran terjadi, penghuni rumah langsung keluar rumah hingga tidak ada korban jiwa. Untuk nama-nama korban, pemilik rumah dan mobil masih didata. Edo, Sumeko TV melaporkan. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Palembang untuk mengembangkan kemampuan para usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palembang. Salah satunya dengan melakukan berbagai pelatihan. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang menggelar pelatihan sekaligus bimbingan teknis tentang pelaporan keuangan secara digital kepada 100 UMKM di Palembang. Pelatihan dan BIMTEK digelar Gedung Ar-Rahma Center Sri Melayu Palembang, dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa. Ratu Dewa juga memberikan apresiasi atas kegiatan yang dinilai sangat penting bagi para UMKM. Apalagi saat ini sudah memasuki era perubahan 4.0 dan 5.0. Pelatihan ini mengajak para pelaku UMKM untuk mengarah dengan menggunakan aplikasi. Jumlah pelaku usaha mikro di Palembang yang mencapai kurang lebih 1.903, pelatihan dan BIMTEK dalam pengembangan kemampuan UMKM akan terus dilakukan Pemkot Palembang, meskipun secara bertahap. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Parameswara menambahkan, pelatihan ini mengajak para pelaku UMKM untuk mengarah dan menggunakan aplikasi digital Lamikro yang nantinya bisa dipakai para pelaku UMKM. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Majelis Hakim Tipikor Palembang tolak keberatan mantan Kapolres Ogan Komering Ulu Timur, AKBP Dalizon, yang menjadi terdakwa korupsi kasus pemerasan dan suap fee proyek infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Muba tahun 2019 pada sidang yang digelar Rabu 29 Juni. Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Mangapul Manalu SHMH dalam amar putusan sela pada inti pokoknya mengatakan bahwa dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum terhadap terdakwa sudah sesuai dengan KUHAP. Adapun terhadap poin-poin keberatan yang disampaikan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, menurut hakim tidak dapat diterima dan haruslah dibuktikan dalam persidangan. Mangapul Manalu SHMH mengatakan, majelis hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara dengan agenda menghadirkan saksi-saksi. Menanggapi hal itu, Jaksa Penuntut Umum Kejagung RI mengatakan akan mempersiapkan saksi untuk dihadirkan pada sidang yang akan digelar pada 7 Juli 2022 mendatang. JPU Kejagung RI melalui Jaksa Kejari Palembang Dian SH menjelaskan rencananya untuk awal mempersiapkan sebanyak 3 orang saksi terlebih dahulu, terkait nama-namanya masih dikoordinasikan. Diwawancari usai sidang, Anwar Satarigan SHMH penasihat hukum terdakwa Dalizon mengaku kecewa dengan ditolaknya eksepsi yang diajukan beberapa waktu lalu. Anwarsa mengungkapkan masih menganggap dakwaan yang dibuat oleh jaksa banyak tidak mempertimbangkan juknisnya, namun pihaknya tetap menghormati keputusan majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Disinggung perihal perkembangan justice kolaborator yang diajukan oleh terdakwa Dalizon, Anwarsa menjawab belum ada perkembangan. Menurut info yang didapatkan masih dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sebelumnya, terdakwa AKBP Dalizon yang saat itu sebagai Kasubdit 3 Tipikor Polda Sumsel disangkakan telah memaksa Kadis PUPR Muba Herman Mayori untuk memberikan fee sebesar 10 miliar terhadap sejumlah proyek di Dinas PUPR tahun anggaran 2019 yang memang pada saat itu sedang dalam proses penyidikan oleh Polda Sumsel.
Atas perbuatannya tersebut, terdakwa Dalizon sebagaimana dakwaan JPU dijerat dengan pasal alternatif kumulatif, yakni sebagai aparat penegak hukum diduga telah melakukan tindak pidana gratifikasi dan pemerasan, yakni melanggar pasal 12E atau 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 tentang korupsi, atau pasal 5 ayat 2 Jo pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 tentang korupsi. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Haji Hermanderu mengklaim belanja produk dalam negeri yang dilakukan Pemprov Sumsel hingga kini mencapai 50% lebih. Pada press conference Rakor Pengawasan Kolaborasi dan Sinergi APIP dalam pengawasan percepatan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri pemerintah daerah di wilayah Sumsel di Ballroom Areduta Palembang Rabu siang 29 Juni. Hal itu seiring dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar realisasi pembelian produk dalam negeri harus dioptimalkan. Hermanderu mengatakan bahwa pembelian produk dalam negeri yang dilakukan Pemprov Sumsel saat ini pihaknya terus mengoptimalkannya. Hermanderu juga menyatakan jika belanja pemerintah pihaknya sudah maksimum mendahulukan pembelian produk dalam negeri. Apapun itu pihaknya berupaya mendahulukan produk lokal. Lalu alternatif terakhirnya baru produk impor. Selain itu, Gubernur Sumatera Selatan mengungkapkan terkait belanja pemerintah pihaknya sudah sangat maksimal melakukannya. Bahkan sekarang tengah fokus mensosialisasikan kepada seluruh elemen terkait supaya cinta produk dalam negeri dengan cara membeli dan menggunakan produk-produk asli dalam negeri. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir melakukan tes PCR kepada 91 jemaah calon haji asal Kabupaten Ogan Ilir, bertempat di Masjid Agung An-Nur, Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya pada Rabu 29 Juni. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, Hendra Kudeta, pelaksanaan PCR ini memang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji pada masa COVID-19 dan dihimbaukan kepada para jemaah calon haji agar selalu menjaga kesehatan saat menjalankan ibadah haji. Karena di Tanah Suci itu terdiri dari berbagai negara. Pada tes PCR ini, hasil dari PCR seluruh jemaah calon haji negatif. Secara otomatis, para jemaah calon haji akan memasuki asrama haji besok hari dan diberangkatkan pada Jumat 1 Juli 2022. Hendra juga menjelaskan bahwa sebelumnya sudah melakukan swab antigen kepada para jemaah calon haji. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.